Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport. Kabar mengejutkan datang dari panggung megah Piala Dunia antar klub 2025, di mana dua klub favorit juara secara tak terduga harus angkat koper lebih awal setelah tersingkir di babak 16 besar. Siapa sangka, dua raksasa yang sejak awal turnamen digadang-gadang akan melaju hingga final justru harus menghentikan langkah mereka lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan skuad bertabur bintang dan rekor impresif di kompetisi domestik, banyak yang memprediksi mereka bakal melaju mulus ke perempat final, bahkan jadi kandidat kuat untuk meraih trofi. Namun, realita di lapangan berkata lain. Strategi tak berjalan efektif, para bintang gagal bersinar, dan lawan tampil penuh determinasi. Itulah kombinasi yang membuat mereka tersingkir secara dramatis. Kekalahan dua klub besar ini bukan cuma mengejutkan para pendukungnya, tapi juga membuat peta persaingan di turnamen ini jadi semakin tak terduga. Siapa yang akan jadi juara jika favorit utama saja sudah tumbang? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas kronologi kekalahan dua klub favorit ini, siapa lawan yang berhasil menjungkalkan mereka, serta reaksi dari para pemain, pelatih, dan pengamat sepak bola dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia sepak bola. 1. Inter Milan. Babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 langsung menghadirkan kejutan besar yang membuat dunia sepak bola tercengang. Salah satu kandidat kuat juara, Inter Milan, harus tersingkir lebih awal setelah dikalahkan Fluminense, wakil asal Brasil, dengan skor meyakinkan 0-2. Laga yang digelar dengan intensitas tinggi itu memperlihatkan bahwa Fluminense datang bukan sekadar sebagai penggembira. Mereka langsung memberikan tekanan sejak menit awal, dan hasilnya tak butuh waktu lama. Germancano mencetak gol cepat di menit ketiga, memanfaatkan kelengahan lini belakang Inter Milan yang terlihat belum siap menghadapi serangan cepat lawan. Setelah gol tersebut, Inter berusaha bangkit. Mereka mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang lewat Lautaro Martinez. Namun, solidnya pertahanan Fluminense dan penampilan gemilang kiper mereka membuat semua upaya Inter sia-sia. Menjelang akhir laga, ketika Inter sedang asyik menyerang demi menyamakan kedudukan, Fluminense justru berhasil mengunci kemenangan lewat gol Hercules di menit ke-93. Serangan balik cepat itu menjadi pukulan telak bagi Inter, sekaligus memastikan langkah Fluminense ke babak perempat final. Kekalahan ini tentu mengecewakan bagi fans Inter Milan, yang sebelumnya percaya tim mereka punya peluang besar menjadi juara. Apalagi Inter datang dengan status sebagai salah satu kekuatan Eropa yang solid musim ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari dominasi klub-klub non-Eropa di Piala Dunia antar klub edisi terbaru ini? 2. Manchester City. Tak hanya Inter Milan, kejutan lain datang dari sepak bola Eropa ketika Manchester City, yang masuk sebagai salah satu klub favorit juara, harus tersingkir secara dramatis oleh wakil Asia, Al Hilal, setelah laga berakhir 4-3 melalui babak perpanjangan waktu. Laga berlangsung penuh emosi sejak awal. Bernardo Silva membuka skor untuk City di menit ke-9 lewat sepakan melengkung nan cantik. Namun Al Hilal bangkit kuat. Marcos Santos menyamakan skor di menit ke-46, kemudian Malcolm membalikan keadaan di menit ke-52. City tak mau menyerah. Erling Haaland menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-55, dan pertandingan pun dilanjutkan ke babak extra time. Ketika tensi meningkat, Al Hilal kembali mencetak gol melalui Kalidou Koulibaly di menit ke-94. Sebelum City menyamakan lagi lewat Phil Foden di menit ke-104. Ketika laga seolah akan berujung adu penalti, Marcos Santos sekali lagi tampil sebagai penentu kemenangan di menit ke-112, membawa Al Hilal maju ke perempat final dan secara mengejutkan menyingkirkan Manchester City dari Piala Dunia antar klub 2025. Kekalahan dua raksasa Eropa, Inter Milan dan Manchester City, menjadi bukti bahwa di panggung dunia, dominasi tradisional sedang digoyang. Klub dari Asia dan Amerika Selatan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi menjadi penghias kompetisi, tapi calon penguasa baru. Dua kejutan besar di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 benar-benar mengubah peta persaingan. Tersingkirnya dua klub unggulan, Inter Milan dan Manchester City, menjadi bukti bahwa turnamen ini semakin kompetitif dan penuh ketidakpastian. Tidak ada lagi dominasi mutlak dari klub-klub Eropa. Tim-tim dari Asia dan Amerika Selatan kini tampil jauh lebih berani, taktis, dan pantang menyerah. Kekalahan Inter Milan atas Fluminense dengan skor 0-2 menunjukkan betapa pentingnya kesiapan mental dan strategi dalam turnamen singkat seperti ini. Gol cepat Germancano di menit ketiga membuat Inter kesulitan mengatur tempo permainan sejak awal. Dan ketika mereka mencoba mengejar,
Rapatnya lini belakang Fluminense membuat segalanya menjadi lebih sulit. Justru pada menit ke-93, Fluminense mempertegas kemenangan lewat gol telat Hercules. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa klub-klub Brasil masih menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan dalam ajang antar klub dunia. Sementara itu, kekalahan Manchester City dari Al Hilal mungkin menjadi salah satu hasil paling mengejutkan dalam sejarah turnamen ini. Meskipun City datang dengan skuad bertabur bintang, mereka justru kalah dalam duel adu mental dan stamina. Al Hilal menunjukkan semangat juang luar biasa, bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan kemenangan dramatis 4-3 setelah perpanjangan waktu. Marcos Santos menjadi pahlawan dengan 2 gol krusial di menit 46 dan 112. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa semangat dan efisiensi bisa mengalahkan dominasi penguasaan bola. Dari dua hasil ini, jelas bahwa turnamen Piala Dunia antar klub 2025 bukan sekadar ajang seremonial, melainkan panggung nyata bagi semua klub dari berbagai benua untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Banyak yang awalnya menganggap tim-tim dari Asia dan Amerika Selatan hanya sebagai pelengkap, tapi kini anggapan itu mulai terpatahkan. Kini dengan gugurnya Inter Milan dan Manchester City, persaingan semakin terbuka. Tim-tim yang semula tidak terlalu difavoritkan kini memiliki kepercayaan diri lebih besar untuk melaju jauh, bahkan mungkin menjadi juara. Apakah akan ada kejutan lanjutan di babak perempat final? Ataukah klub-klub lain dari Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munchen, atau Paris Saint-Germain mampu menjaga marwah benua biru? Yang jelas, turnamen ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola modern tidak lagi milik satu kawasan saja. Sepak bola telah tumbuh di banyak tempat, dan kini kekuatan itu mulai sejajar. Piala Dunia antar klub 2025 telah menjadi ajang pembuktian bahwa siapapun bisa menang, siapapun bisa tumbang. Jadi, siapa jagoan kalian setelah tersingkirnya dua favorit utama? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like videonya kalau kamu suka kejutan seperti ini. Share ke teman-teman sesama pecinta bola, dan tentu saja subscribe ke Raftel Sport untuk terus mendapatkan info dan update terbaru seputar dunia sepak bola, baik dari kompetisi lokal maupun internasional.